Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya hormati, kesepuhan dari Antapani, ya Antapani kali rombongan sadayana anu dimuliakeun ku Allah, wabil khusus sahibul hajat wa adik kali garwana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kesepuhan di komplek Grand Imperial, Pak Haji Deni, Pak Haji Dedi, oke ibu-ibu anu turut tumut hadir dina ieu kesempatan, bapak-bapak hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semua bisa dipertemukan oleh Allah dalam rangka tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Awal selaku MC, tasyakur bi ni'mah atas kelahiran Adinda Adiba Zahra Al-Jabri yang merupakan putri dari Wa'ade Al-Jabri, putri yang ke-6. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Haji Dedi, mohon doa kepada semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini untuk kesehatan Ananda Adiba Zahra Al-Jabri. Juga kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan anak ini dijadikan oleh Allah sebagai anak yang salihah, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Allah, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita berdoa di sepanjang hayatnya Adinda Adiba Zahra Al-Jabri ini menjadi anak yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai adiba, mempunyai akhlak yang tentunya akhlak yang salihah, mempunyai tata krama Az-Zahra, kecerdasan sebagaimana Fatimah Az-Zahra. Kemudian Al-Jabri itu saya jadi ingat kisahnya Nabi Musa ketika membawa Bani Israel ke Palestina. Itu di Palestina sebelum mereka masuk ke wilayah Palestina, di situ ada inna fiha qauman jabbarin. Jabbar itu orang-orang yang kuat. Kita doakan anak ini menjadi anak yang mempunyai akhlak yang baik, anak yang cerdas, cemerlang, dan mempunyai kekuatan iman kepada Allah serta iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin murtahanun fi aqiqatihi tudba'u anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Kullu mauludin murtahinun, setiap murtahanun, dalam satu hadis yang lain, setiap bayi yang lahir itu tergadai. Kalau bapak ibu Wa'ade kebetulan butuh uang, ngagadeikeun ambulan digadeikeun butuh duit, kapegadaian
Nah, untuk menebus kembali supaya itu menjadi hak milik sepenuhnya, ambulannya ya harus ditebus. Nah, begitupun seorang bayi ketika ia lahir maka statusnya tergadai. Tadbahu anhu yauma sabi'ihi, yaitu dengan disembelih dengan seekor kambing. Yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh. Para ulama memang berpendapat di dalam kitab Safinah karangan fikih sunnah karangan Said Sabiq dikatakan bisa di hari yang ketujuh, bisa di hari yang ke-14, bisa di hari yang ke-21. Nah, kalau lebih dari 21 gak usah lihat kalender, kita tinggal hitung aja, setahun dan sempat, 2 tahun dan sempat, sampai dewasa pun kalau mau akikah menyembelih kambing itu dipersilahkan, tidak ada batasan, kata Imam Nawawi. Nah, kemudian di dalam fikih sunnah atau di dalam fikul Islam wa adillatuh kalangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu bisa kalau laki-laki bisa 1 atau bisa 2. Kalau Imam Hanafi menganjurkan 1 orang cukup, atau Imam Syafi'i 2 ekor kambing untuk laki-laki, perempuan 1 ekor kambing. Di sini merupakan perbedaan pemahaman para ulama, dan itu boleh. Yang nggak boleh itu ketika kita mampu menyembelih akikah terus tidak dilaksanakan. Ya. Boleh laki-laki dengan 1 kambing atau 2 kambing. Nah, kalau perempuan tidak ada setengah kambing, harus sempurna 1 kambing. Atau misalkan dikiaskan Imam Syafi'i dengan satu sapi, itu diperbolehkan. Ketika sudah disembelih pada hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 atau hari ke-21 atau kapanpun menyembelih kambing, itu untuk disedekahkan. Manfaat atau hikmah yang bisa diambil dari pelaksanaan akikah ini, yaitu mudah-mudahan jabang bayi yang lahir, manusia yang lahir ke dunia ini dijadikan orang yang dermawan oleh Allah, selalu mewakafkan dirinya, mewakafkan hartanya, mewakafkan ilmunya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi sosial. Tadbahu anhu yauma sabi'ihi wa yukhlaqu. Kemudian dicukur rambutnya, dibersihkan rambutnya dari bawaan lahir. Para ulama sepakat menggunakan perak, ya. Kalau menggunakan graman emas itu dikiaskan. Jadi nanti setelah dicukur, rambutnya ditimbang, disesuaikan, dikonversi ke beratnya perak, ya. Kalau misalkan 1 gram perak, harga perak berapa Pak sekarang? Ada yang tahu? Dikonversikan ke harga perak. Kalau harga perak misalkan sekarang 1 gram 500.000, keluarkan disesuaikan, misalkan rambutnya 2 gram, tinggal keluarkan 1 juta. Dan itu semua disedekahkan, disedekahkan kepada fakir miskin atau orang-orang duafa, atau bisa disedekahkan ke masjid atau ke ketua DKM. Lecik. Ya Beb ya. Kayak kan, pasti kan ke masjid ini kanggo angkat umroh dan bayu. Setelah dicukur, dibersihkan rambutnya, wayu sama, dan diberi nama. Rasulullah mengajarkan kepada kita, akrimu auladakum bi asmaikum, muliakanlah anak-anakmu dengan nama-nama yang mulia. Nah, setiap orang tua tentunya menginginkan anaknya menjadi anak yang solih-solihah, maka diharuskan mempunyai anak itu dikasih nama yang terbaik. Saya yakin semua orang tua mempunyai filosofinya masing-masing.
Dan hati-hati, jangan sampai kita salah kaprah. Abongnya keturunan Arab, digaranan budak teh Umar bin Hisham. Padahal nama lain Umar bin Hisham itu nama aslinya Abu Jahal. Atau misalkan Amr bin Luhai, bahasa Arab bener halus, tapi itu tokoh yang pertama kali memusyrikkan kota Mekkah yang dulu dari suku Bani Khuza'ah. Kemudian di dalam memberikan nama itu harus tahu filosofinya masing-masing, tahu artinya, ya setidaknya tahu artinya nama tersebut. Jangan sampai nama yang diberikan kepada anak itu ternyata tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh orang tua. Dan alhamdulillah Wade sudah memberikan nama yang terbaik bagi bayi ini, Adiba Zahra Al-Jabri. Kalau saya tadi cek di Google ya, Wade ini dari Google atau dari Tirakat? Mudah-mudahan ini bukan dari Google ya, tapi dari hasil istikharah. Insya Allah ya udah baik namanya Adiba, yang mempunyai akhlak yang baik, yang mempunyai adab. Kemudian Zahra itu cemerlang, cerdas. Kemudian Al-Jabri itu orang-orang yang kuat ya, secara fisik, secara batin memiliki kekuatan. Kita doakan anak ini sekali lagi menjadi anak yang sukses, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan nama, kemudian dicukur rambutnya. Ini nggak mesti harus nyusun. Misalkan kudu motong heula kambing, terus dicukur, terus dikasihan nami, tidak. Boleh dikasih nama dulu, kemudian menyembelih kambing, terus dicukur itu. Kalaupun sekarang misalkan khawatir anaknya sakit demam, ya dicukur nama irahawe. Antapkan sina jabrik suka jadi sakilo bunga, nah wayahna kena perak sekilo. Tambah ribu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tadi sudah dimulai dengan bacaan kitab Simtud Duror. Saya sangat berkesan sekali, sangat bahagia sekali ya, karena ini merupakan Kang leres ya kitab Simtud Duror ya. Al-Barzanji atau Maulid Tiba? Oh, udah ya. Belum dibaca. Tapi insya Allah nanti dibacakan ya. Alhamdulillah ya. Tadi dimulai dengan Maulaya Sholli wa Sallim dari mana? Ya, itu ucapan selamat, ucapan kita memohon kepada Allah. Allah senantiasa selamanya memberikan keselamatan, rahmat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bacaan sholawat tadi atau pujian tadi, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan satu harapan kita yang terbesar nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa daerah memang acara kelahiran anak ini ada yang membacakan Al-Barzanji. Al-Barzanji itu dikarang oleh Abu Ja'far Al-Barzanji, seorang ulama waliullah dari Madinah. Kalau Simtud Duror itu dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya, seorang ulama waliullah dari Tarim, dari Hadramaut, dari Yaman. Di Solo itu ada 3 makam ulama, di belakangnya Masjid Riyadh Solo, di Pasar Kliwon. Syekh Habib Alwi bin Ali, Syekh Muhammad bin Alwi, dan Syekh Habib Anis bin Alwi. Ini merupakan ulama dan waliullah. Kalau dirunutkan silsilahnya nyambung ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Syekh Maulana Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dengan pembacaan nanti Simtud Duror ini
Allah memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita, juga kita diberikan nanti syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain dibacakannya Al-Barzanji atau Sibtul Durar atau salawat yang lain itu adalah merupakan sebenarnya bimbingan ya, bimbingan rohani atau pendidikan sebenarnya. Nah, di dalam Al-Barzanji atau Sibtul Durar itu sebenarnya isinya tentang kisah, tentang sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW, juga tentang sholawat, doa-doa kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan ketika pelaksanaan pembacaan sholawat itu, tak pernah, kalau saya sepanjang hidup ini nyuhun sirahnya, tak pernah sugan ayah orok pas dibacakan sholawat budak nangamuk, tak pernah. Yang terlintas itu anak tidur, kalem, tenang, nyaman gitu ya. Kayak dia ayun ambing gitu. Beda dengan orang kafir Nasrani ketika dibaptis, dilelopkeun, ditakol, dicidukan dan lain sebagainya. Kita ini dibacakan sholawat itu memang secara abstrak atau penglihatan kita. Nah, asal nyambung budak can bisa nanaon nges didengekeun sholawat. Itu ternyata para ulama itu ulama yang cerdas. Sholawat ini adalah makanannya ruhani. Adzan itu makanan ruhani. Ketika bayi lahir ke dunia ini, kemudian diadzankan sebelah kanan telinganya, dibacakan iqamat sebelah kirinya, kemudian sekarang diadakan akikah seperti ini, karena ada ruhani di dalam tubuhnya. Ruh itu membutuhkan bacaan-bacaan Quran, membutuhkan kalimat-kalimat Allah, dan membutuhkan sholawat. Itu memang makanannya. Nah, nanti kalau sudah besar, nanti bisa terkontaminasi. Kayak Bang Ijam, terkontaminasi sekarang. Alhamdulillah, kembali lagi di Cina. Kembali ke jalan yang lurus. Ya, alhamdulillah. Ibu bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah. Wade, makasih. Hampura pisan bagaimana ditembaknya jeung saur Pak Awal tadi ulah lagi ting dia can taruang siap geus disiapkeun tuh snack kalau Pak Haji rek mawat tilu bingkisan dan ketawios kalem nah. Pulang dari sini sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kita berdoa semua kita diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, wabil khusus Wade beserta ibu diberikan keberkahan, kebarokahan, keselamatan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terus mendapatkan keturunan sampai salusin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.